Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana cara menginstal sebuah database server. Di sini kami menggunakan paket yaitu MySQL Server. MySQL itu apa sih? Jadi MySQL merupakan salah satu nama brand terpopuler dari software RDBMS yang menerapkan model client server. Nah, RDBMS sendiri merupakan software yang dikhususkan untuk membuat dan mengelola sebuah database. Dan MySQL sendiri ditulis menggunakan bahasa C dan bahasa C++. Pendirinya sendiri ialah seseorang yang berasal dari Swedia dan Finlandia yang bernama David Exmark dan Alan Larsson serta Michael Monty. MySQL ini didirikan pada tahun 1979. Nah, alasan kita memakai MySQL pertama karena fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Karena proses instalasinya itu relatif sederhana dan tidak memakan waktu yang banyak. Kemudian performanya juga memiliki performa yang terbaik dan memiliki standar industri. Dan banyak sekali industri yang menggunakan MySQL ini. Serta softwarenya juga dapat dikembangkan oleh siapapun. Dan yang terakhir, dan yang terpenting juga, MySQL ini memiliki keamanan yang cukup baik karena MySQL ini menetapkan level keamanan tingkat tinggi, yaitu verifikasi berbasis host dan enkripsi password yang tersedia juga. Kita mulai dari topologi. Jadi di sini topologinya terdapat satu buah server dan dua buah klien. Servernya sendiri memiliki IP 10.20.30.1 dengan subnet mask /26. Dan untuk servernya yaitu IP-nya DHCP dari servernya sendiri. Paket yang digunakan yaitu MySQL Server, dan untuk adapter network-nya yaitu NAT dan host only. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai instalasinya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi dari MySQL Server. Sebelumnya, kita update terlebih dahulu data-datanya, yaitu dengan menggunakan sudo yum update. Kalau misalkan ini sudah root, jadi nggak usah pakai sudo ya, jadi yum update. Jadi di sini kita mengupdate ya. Pastikan CentOS 7 kita itu terhubung dengan internet, jadi kita bisa mengambil beberapa paket yang terhubung dari internetnya juga, seperti itu. Update-nya agak lama ya, kita tunggu dulu saja. Ya, bisa di skip aja ya. Lalu jika memang sudah diupdate nanti, maka kita harus mengambil lagi MySQL-nya dari repositori MySQL-nya. Jadi kita bisa mengambil nih beberapa versi MySQL-nya di repositori yang lainnya. Jadi kita akan sudo menggunakan command wget, lalu kita setelah wget itu kita taruh link atau repositori dari paketnya. Misalkan di sini adalah https://dev.sql.com/get/mysql80/community/release itu dan sebagainya. Jadi jika sudah itu, maka akan terlihat gitu halaman kita ketika kita sedang menginstal si data-datanya dari hal itu. Seperti itu. Lalu jika sudah, buat repository agar bisa install package MySQL. Tambahkan perintahnya yaitu rpm strip u gede vh, lalu nama paket yang telah tadi kita instalkan.
gitu. Nah, setelah sudah, maka kita itu tinggal menginstal MySQL-nya. Tadi itu baru saja update-nya. Lalu kita pastikan ya MySQL-nya sudah bisa dijalankan, yaitu kita install terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah yum install MySQL server. Nah, jika sudah diinstal, maka kita tidak perlu ya. Lalu, jika sudah, maka seperti yang biasanya ya, kita akan terlihat halaman muncul yang kita sedang menginstal atau download. Lalu, setelah itu, kita ngecek dan menjalankan MySQL-nya. Lalu, kita menggunakan sistem CTL, start MySQL. Kita jalankan MySQL-nya. Oh, tampaknya ini menggunakan paket yang berbeda ya. Biasanya karena ada beberapa versinya. Ya udah, kita lanjut saja. Lalu, jika memang sudah kita cek statusnya dan itu running aktif, dan tidak ada tanda error sama sekali atau yang merah, maka kita bisa mengkonfigurasi MySQL-nya. Memerintah MySQL _secure _installation. Nah ini ya, kalau misalkan kalian ingin mengubah passwordnya, nah ini kita tinggal enter saja. Nah ini current passwordnya apa? Nah jika ininya sudah, kalau misalkan nggak ingin ganti, ya udah kita tinggal exit saja. Seperti itu. Nah jika password sudah kita ketahui dan juga MySQL bisa dijalankan, maka kita bisa langsung ke konfigurasinya. Seperti itu. Maaf, ke pengujiannya. Baik, tapi sebelumnya saya mau meluruskan. Jadi di bagian instalasi ini terdapat banyak paket yang diinstal dan setiap orang menginstal paket yang berbeda. Seperti tadi, mengapa MySQL itu tidak ada? Karena di sini saya menginstalkan MySQL, tetapi di sini saya menginstalkan server MariaDB. Sebab itulah mengapa tadi yang di dalam ngecek MySQL-nya itu kok si service-nya nggak ada, karena saya memakai MariaDB, sedangkan teman-teman saya mungkin pada memakai MySQL. Karena tadi sudah diinstal, kita coba untuk restart dulu paket MariaDB-nya. Oh, salah. Terus kita restart HTTPD. Misal sudah running, kita bakal coba untuk uji dulu di bagian servernya. Kita masuk ke MySQL. Ini kita login sebagai root karena tidak ada password. Salah. Nah, ini kita sudah masuk ke MySQL. Jadi MySQL-nya sudah berhasil dipasang dan berjalan. Pengujian selanjutnya kita bakal coba buka di browser dengan mengakses IP, karena di sini kita berjalan di paket HTTPD atau paket Apache-nya, dan di sebelumnya kita sudah merubah port-nya, dan di sini saya merubah port-nya itu jadi port 8090 HTTPD atau Apache-nya. Jadi di sini saya bakal mengakses IP, ketik dua portnya berapa, kemudian kita ketikkan phpMyAdmin. Dan di sini kita berhasil masuk. Nah, di sini kita bakal dapat halaman login
ada username-nya. Di sini kita pakai root dan masukkan passwordnya. Misalkan berhasil, ini kita bakal ke halaman phpMyAdmin. Kita coba deh untuk buat sebuah database. Kan coba dulu. Nah, ini sudah berhasil ya kita buat. Kemudian kita bakal cek di sisi klien virtual. Sama halnya seperti tadi, dengan mengakses IP/phpMyAdmin. Nah, kita sudah masuk. Kita coba. Nah, kita berhasil masuk ke halaman phpMyAdmin-nya, dan di sini sudah ada database yang kita buat tadi. Dengan begini, database server sudah bisa berjalan. Lanjut. Nah, baik, kesimpulan dari apa yang kami bahas pada materinya itu database. Database itu merupakan sebuah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis dan sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Nah, si database ini supaya dapat diakses oleh si pengguna, maka diperlukanlah sebuah manajemen database ya dinamakan DBMS, yaitu Database Management Service. Database Management DBMS itu Database Management System. Nah, ada banyak sekali software DBMS, ya diantaranya itu MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle SQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelompok kami menggunakan MySQL dan MariaDB. Dari kedua software tersebut tidak ada bedanya ya, karena si MariaDB itu hasil pengembangan dari MySQL sendiri. Jadi mungkin untuk konfigurasinya ada sedikit kemiripan. Nah, si database ini mempunyai sebuah fungsi yang mempunyai fungsi umum, yaitu untuk menyimpan data ke dalam komputer server. Nah, ada juga fungsi khususnya, yaitu mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data, nah, dan memudahkan akses dan memanipulasi data oleh si administratornya. Nah, mungkin segini saja hasil presentasi yang telah kami lakukan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku maupun perkataan maupun dalam tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.